Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kita tawasul dengan barokah suratul Fatihah. Semoga dengan barokah Ummul Kitab kita yang hadir pada pagi ini dimudahkan Allah untuk menerima ilmu agama, dan semoga kita berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan nanti tentunya membawa barokah untuk kehidupan kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema pada pagi ini yaitu amalan sunnah di malam hari. Barangkali Bapak Ibu ingin mencatat di handphone atau di catatan, silakan. Biasanya saya membawakan tema ini 2 kali pertemuan. Amalan berarti amal tidak satu, banyak. Makanya saya tuliskan di sini amalan berarti amalannya enggak satu tapi banyak. Dan tentunya yang dimaksud amalan di sini adalah amal soleh. Tujuan untuk deketin diri kepada Allah. Maka kalau ditanya amalan di sini apa? Yaitu amal soleh. Semata-mata agar kita sama Allah senantiasa semakin dekat. Amalan sunnah di malam hari. Amalan ini ada 2. Amalan qauliyah. Itu qauliyah kalau dalam arti secara bahasa adalah ucapan. Tapi lebih pas kalau dalam hal ini adalah amalan dibagi 2. Yang pertama amalan qauliyah atau zikir, termasuk bacaan Quran. Jadi apa bacaan-bacaan Quran yang kita utamakan dibaca di malam hari? Meskipun sebenarnya semua bacaan Quran baik atau tidak? Baik, tapi ada beberapa bacaan yang kita prioritaskan, utamakan di malam hari. Jadi ada amalan qauliyah atau zikir, karena zikir yang paling utama adalah baca Quran. Saya ulangi ya, zikir yang paling utama adalah baca Quran. Yang kedua adalah amalan fi'liyah. Amalan fi'liyah ini dalam kurung bisa diartikan dengan tahajud. Jadi Bapak Ibu, amalan-amalan ini ada 2. Pertama amalan apa tadi? Qauliyah atau disebut zikir. Dan yang kedua yaitu amalan apa? Pakai ain ya, fi'liyah, yaitu dalam kurung tahajud. Baik. Sebelum bahas yang lain, kita bahas tema selanjutnya. Ada kata amalan sunnah. Ya. Amalan apa? Sunnah. Berarti ini hukumnya tidak wajib. Tapi kalau kita kerjakan itu lebih baik. Saya ulangin ya. Ini kan saya tulis sunnah. Sebelum bahas yang isinya dulu ya. Amalan sunnah berarti ini hukumnya tidak wajib. Hukumnya
sunnah. Tapi jika dikerjakan itu justru malah lebih baik. Apa keutamaannya? La yazalu abdi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yataqarrabu ilayya bin nawafili. Hambaku, Allah mengatakan, hambaku senantiasa mendekatiku dengan nawafil, sunnah-sunnah. Hambaku mendekatiku dengan ibadah sunnah sampai aku jadi cinta kepadanya. Jadi amalan yang membuat Allah suka dan cinta sama kita, deketinnya tidak cukup dengan apa? Wajib, tapi dekati Allah dengan sunnah. Maka tujuan kita mengerjakan amalan sunnah agar Allah sama kita jadi apa? Suka, cinta. Nah, kalau Allah udah suka sama kita, apa yang terjadi? Allah panggil malaikat asyraful malaikah. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat. Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu. Saya ulangi ya. Pernah saya sampaikan, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kalau Allah udah suka kepada seseorang, dipanggillah malaikat Jibril, lalu diumumkan di hadapan Jibril. Ini hadis kursi. Ya Jibrila, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku suka sama dia, maka sukailah dia. Maka malaikat yang bernama Jibril jadi ikut apa? Suka. Ketika malaikat Jibril sudah suka sama dia, maka malaikat Jibril berseru di atas langit, ya ahlas samawat, wahai para penghuni langit. Yang menghuni langit itu para malaikat. Wa ya ahlal ardo, wahai para penghuni bumi. Siapa itu? Bukan hanya manusia, semuanya. Wahai penghuni langit, wahai penghuni bumi, kata malaikat Jibril di atas langit, innallaha yuhibbu fulanan, Allah suka sama dia, fa ahibbuhu, maka sukailah dia. Maka semua malaikat dan semua makhluk jadi apa? Suka. Gara-gara kita deketin Allah dengan ibadah sunnah. Makanya kita deketin Allah dengan ibadah sunnah, orang jadi apa? Suka. Bapak sama saya suka enggak? Enggak. Ibu enggak, saya tanya. Bapak yang saya tanya. Enggak, sama saya suka apa enggak? Nah, sebenarnya seorang ustadz itu jangan pernah mencari suka dari jamaah. Ya benar ya. Udah, yang penting ustadz itu disukain sama Allah. Maka jamaah dibuat sama Allah jadi apa? Suka. Enggak, ibu enggak, saya tanya. Bapak. Nah, gitu jadinya ya. Jadi seorang ustadz itu enggak perlu loh cari biar jamaah suka. Udah, pokoknya ustadz disukain sama Allah. Maka jamaah yang tadinya enggak suka jadi apa? Suka. Kok ibu kencang sekali suaranya ya. Dah, pokoknya kalau begitu deketin Allah dengan ibadah sunnah, maka semua makhluk termasuk malaikat jadi ikut apa? Suka. Makanya itu tujuan kita. Kembali lagi ya, amalan apa tadi? Amalan sunnah di malam hari. Bismillah. Yang selanjutnya malam. Amalan sunnah di malam hari. Kalau di Cepete di rumah saya nyebutnya bukan malam, tapi malam. Sama di sini ya. Malam, tapi kalau di Cepete nyebutnya malam. Dah, baru masuk yuk. Arti malam dalam bahasa Arab disebut Lailah. Apa tadi? Kalau siang bahasa Arabnya nahar. Ya, sekarang kita enggak bicara amalan sunnah di pagi hari. Kita bicara amalan sunnah di malam hari. Malam bahasa Arabnya Lailah. Makanya ada perempuan namanya Nur. Berarti cahaya malam, rembulan. Lailah atau malam ini
mulai maghrib sampai subuh. Berarti sekarang malam apa siang nih? Apa pagi? Pagi. Ya, ini bukan malam lagi, berarti udah habis sampai waktunya azan subuh. Berarti kalau saya sholat tahajud jam 4 kurang 10, sementara subuh jam 4 lewat 8, masih boleh nggak? Jam 4 kurang 10, subuh jam berapa tadi? 4 lewat, masih boleh apa enggak? Masih selama belum apa tadi? Azan subuh. Silakan dicatat. Malam, silakan dicatat atau dihafalin ya. Malam terbagi menjadi 3. Pertama, kedua, terakhir. Sepertiga yang pertama, sepertiga yang kedua, sepertiga yang terakhir. Makanya Bapak sering mendapatkan banyak ustadz atau hadis, banyak hadis atau ustadz menyampaikan sering dengan sebutan sepertiga terakhir. Pernah dengar begitu enggak? Nah, malam itu terbagi menjadi 3. Sepertiga pertama kisaran maghrib sampai jam 10. Berarti kalau kita sholat isya masuknya yang pertama. Sepertiga yang kedua kisaran jam 10 sampai jam 1 malam. Berarti kalau kita tahajud jam setengah 12 masuk enggak? Masuk sepertiga yang kedua. Tapi dari pembagian malam itu yang paling dahsyat, yang paling istimewa, yaitu sepertiga yang terakhir. Sepertiga yang terakhir itu kisaran jam 1 sampai adzan subuh. Ulangin ya. Malam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, baru banget loh saya bicara, maghrib sampai 10. Keduanya tuh, ketiganya subhanallah, hafalannya luar biasa karena baru entar terakhir saya tanya ya. Jadi malam itu terbagi menjadi 3, tapi yang paling utama adalah yang terakhir. Bedain qiyamul lail dengan tahajud ya. Pertama, qiyamul lail. Qiyam itu berasal dari kata qoma yaqumu, artinya bangun. Hari yang dimana akhir zaman namanya hari apa itu? Kiamat. Berarti dinamain hari kiamat. Kenapa? Karena pada hari itu orang-orang yang pada di kuburan pada apa? Pada bangun. Namanya kiamat. Makanya kalau ditanya apa itu qoma yaqumu, bangun. Lail apa tadi? Malam. Berarti qiyamul lail bangun malam. Saya yang salah apa jamaah yang salah ya? Qiyamul lail. Qiyam artinya apa tadi? Bangun. Lail artinya malam. Tapi secara umum qiyamul lail artinya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Namanya apa tadi? Maka di bulan Ramadan ada kajian. Pernah nggak ada kajian itikaf? Pernah apa enggak? Pernah ya. Itu namanya apa? Qiyamul lail. Kita baca Quran di malam hari, namanya apa? Qiyamul lail. Kita berzikir di malam hari, namanya apa? Qiyamul lail. Jadi kalau begitu, qiyamul lail itu umum, semua kegiatan semata-mata untuk ibadah. Sedangkan tahajud artinya adalah sholat. Lagi ya, tahajud itu tarkul hujud, ninggalin tidur. Jadi kalau tahajud adalah sholat, berarti tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Bisa dipahamin ya? Sekarang nonton bola. Masuk nggak? Nggak, jangan merasa nggak enak Pak. Nonton bola masuk apa enggak itu?
Nonton bola semata-mata tujuannya buat apa? La samiro, tidak boleh begadang, illa, kecuali limusolli, buat sholat, au limusafir, buat dalam perjalanan. Berarti kalau begitu nonton bola masuk qiyamul lail nggak? Nggak, jangan masang genak. Nonton bola di tengah malam termasuk qiyamul lail nggak? Bisa dipahamin ya? Dah. Qur'annya buka surah 113. Qur'annya buka surah 113. Nama surahnya Al-Falaq. Apa namanya? Pak Hisham. Kalau saya Hashim. Kalau beliau Hisham. Tolong bacakan terjemahnya Pak, mohon maaf. Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Semuanya. Sudah belum? Sudah? Handphonenya dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin. Nah, fokus ya. Fokus semuanya. Fokus. Allah berfirman dalam surah apa tadi? Al-Falaq, surah nomor ke 113. Hujan ya? Enggak. Qul a'udzu, qul ke saya deh, sini deh. Ke saya dulu. Pakai Q, qaf apa kaf? Qaf. Qul. Artinya apa tadi? Katakanlah. Kalau saya bilang, ini ada sarapan gak nih? Ada. Sarapan kan? Nah, ntar saya bilang, kul. Kalau kul pakai kof, katakanlah. Kalau kul pakai kaf, artinya. Maka kalau umpama abis ini saya bilang, kul. Makan. Biasanya Ustadz dibawain. Yuk. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Silakan Pak Hisham baca bismillah dulu. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Sebentar ya. Jadi yang menguasai subuh siapa? Allah. Berarti kita diminta sama Allah untuk minta perlindungan kepada Allah. Nah, di ayat ini Allah mengatakan Allah lah yang menguasai waktu apa? Subuh. Makanya kalau kita mohon perlindungan sama Allah, kita ucapin a'udzu billah. Tidak ada kulnya. Ya, nanti kalau ada setan kul a'udzu, enggak, langsung apa? A'udzu billahi minasyaitonir. Jadi kalau begitu di waktu subuh ini adalah milik Allah dan kita diminta perlindungan, kita minta perlindungan kepada Allah yang Allah sendiri yang menguasai waktu apa ini? Subuh. Yang kedua Pak Hisham, mohon maaf ya. Dari kejahatan ataupun makhluk yang Dia ciptakan. Dari kejahatan makhluk Allah yang Allah ciptain. Kalimat yang pertama kita disuruh minta apa? Kalimat yang pertama kita disuruh minta perlindungan kepada siapa? Allah. Yang kedua dari apa? Kejahatan makhluknya. Makhluk Allah itu ada yang namanya manusia, ada yang namanya malaikat, ada yang namanya jin, ada yang namanya binatang, ada yang namanya tumbuh-tumbuhan, dan ada yang namanya bidadari. 6. Ya, 6 ya. Makhluk Allah itu pertama siapa tadi? Manusia, kedua malaikat, ketiga jin, keempat binatang, hewan, kelima tumbuh-tumbuhan, yang keenam bidadari. Berarti kalau begitu tuyul, pocong, kuntilanak, jin. Ya, jin. Dedemit apa siluman kolor hijau,
nggak ada dalam Quran kolorun ijo, nggak ada. Tapi itu adalah apa? Jin. Berarti makhluk Allah ada yang jahat nggak? Nggak, bareng-bareng. Makhluk Allah ada yang jahat nggak? Tahu dari mana Ustadz? Ini ya, min syarri ma khalaq, berarti kita disuruh minta perlindungan kepada Allah dari makhluknya yang apa? Jahat. Yang ketiga ini Pak Hisham, yang pas pembahasan kita pagi ini. Silakan Pak Hisham. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maaf Pak Hisham, ulangi lagi yang nomor 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Sekarang saya tanya, kalau begitu malam ada jahatnya enggak? Benar apa enggak? Ada apa tidak? Allah sendiri yang bicara, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari jahatnya apa? Allah yang bilang wa min syarri ghasikin idza waqab, makanya ada amalan-amalan sunnah yang melindungi kita dari kejahatan malam. Bisa dipahamin enggak ya? Bisa ya? Nah, sekarang Ustadz, kejahatan malam apa? Pernah nggak Bapak zaman dulu orang tua kita bilang begini sama kita? Dulu, nak, mau maghrib, mainnya stop dulu, masuk ke rumah. Ntar kalau masih main, udah mau maghrib, ketangkep. Iya itu tuh. Apa tadi namanya tadi? Apa? Kalong apa kantong ya? Kalong wewe. Ada nggak Pak dalam hadis al kalongun weweun? Ada apa enggak? Nggak ada kan? Tapi jangan berhenti di situ. Ternyata ucapan orang tua dulu ada yang sesuai hadis. Meskipun banyak yang tidak sesuai hadis, tapi ada yang sesuai hadis, termasuk kalong wewe ini. Habis nunjuk kuburan, isep jempol. Ada kupu-kupu, ada tamu. Jangan berdiri di pinggir pintu atau di tengah pintu, jodoh jauh. Jangan duduk di atas bantal, disuran. Biar enggak hujan, cabai bawang tusuk. Biar enggak hujan, celana udah ngaco dah ya. Nah, itu tradisi. Tapi ada tradisi yang sesuai hadis, termasuk kalong wewe. Apa Ustadz? Hadis Sahih Al-Bukhari. Silakan dicatat. Hadis Sahih Al-Bukhari. Idza kana junuhul lail, kalau udah mau maghrib. Idza kana junuhul lail, kalau udah mau masuk malam. Fakufu sibyanakum, anak yang masih main, stop, hentiin. Ada nggak tadi hadis itu? Sahih apa tadi? Idza kana junuhul lail, kalau udah mau maghrib atau masuk malam, fakufu sibyanakum, stop, hentiin anak-anak. Fa inna syayatin tantashir hina izin, karena menjelang maghrib itu atau pada saat malam itu setan mulai apa? Gentayangan. Berkeliaran. Gentayangan. Apa tadi? Berkeliaran. Berarti kalau begitu setan yang berkeliaran itu orang tua kita dulu nyebutnya dengan sebutan apa? Berarti sesuai hadis enggak? Sesuai hadis Bukhari. Bisa dipahamin ya? Makanya kalau begitu kita diperintahkan Allah untuk minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan apa tadi? Termasuk siapa tadi? Kalong wewe. Jelas ya? Dah, saya tutup nih. Qur'annya saya tutup. Di berapa sekarang ya? Jangan marah-marah sama Ustadz, nggak berkah. Nah, ini. Apa ini? Sahih Fadilah A'mal. Ya, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Nanti kalau giliran saya di sini, usahakan bawa catatan ya, biar bisa ditulis, biar kita ada iketan, nggak lupa jadinya. Dah. Hadis riwayat Imam Muslim
di nomor hadis 251. Yuk baca bareng-bareng. Angkat suara ya. Qala Rasulullah. Nah, kok kurang ini suaranya menggema. Oh, pakai masker ya. Qala Rasulullah. Ini saya lihat pada pakai masker amat bawa sejadah. Ajruka ala qadri nasobika. Besarnya suatu pahala ibadah tergantung dari besar tidaknya tantangan dan ujian dalam ibadah. Berarti ke masjid bawa tas, bawa sejadah, bawa masker, jaga jarak, sedikit ribet, tapi sebenarnya itu adalah tambahan pahala buat kita semuanya. Ya, yuk. Qala Rasulullah. Bareng-bareng. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Rasulullah bersabda, aku akan tunjukkan kepada kalian. Kata siapa ini? Allah. Oh, Rasul. Ya, maafin saya ya. Ya. Rasulullah bersabda, aku akan tunjukkan kepada apa tadi? Kalian amalan yang menghapuskan khotoya, dosa-dosa, wa yarfa'u bihi, dan mengangkat darajat, derajat-derajat. Berarti yang dihapusin satu dosa apa banyak? Banyak. Yang diangkat itu satu derajat apa banyak? Nah, ini bisa nih, derajat di dunia juga derajat di sorga nanti. Tolong dicatat. Derajat itu dibagi menjadi dua. Derajat di dunia, maka dia akan dinaikkan terus sama Allah. Baik termasuk posisinya, barangkali usahanya, barangkali dagangannya. Maka barang siapa yang pengen, ini barangkali bisa jadi masukan buat di tengah corona nih. Banyak orang yang berhenti kerja, usaha macet dan sebagainya, bisa diamalkan. Ini ada hubungannya dengan malam hari. Aku akan tunjukkan kepada kalian amalan-amalan penghapus apa tadi? Dosa-dosa dan pengangkat derajat. Di sini berapa tadi bagiannya? 2. Derajat di dunia dan derajat di dunia umum, termasuk usaha, posisi jabatan. Derajat di akhirat itu apa, Ustadz? Surga punya 100 derajat. Dicatat. Sorga punya berapa tadi? Derajat yang paling tinggi di sorga adalah Nah, kita mengamalkan ini bisa jadi, ya Allah, kita ketemu di sorga Firdaus. Nah, berarti amalan penghapus apa? Bukan dosa, dosa-dosa. Karena dosanya bukan satu yang dihapusin. Yang kedua apa tadi? Mengangkat. Yang pertama, amalan penghapus dosa-dosa. Ini ada hubungannya dengan malam hari nanti. Dan pengangkat derajat-derajat. Isbaghul wudu'i alal makari. Wudu di saat enggak nyaman. Gimana tadi? Nah, sama-sama yuk. Wudu di saat enggak nyaman. Ada yang bisa enggak mengartikan sebelum saya jelaskan? Wudu di saat Bapak barusan ada yang wudhu di sini, nyaman kan? Enggak, bareng-bareng nyaman enggak? Enggak ada tantangan. Sekarang gini, ke tempat yang dingin, puncak dah contoh kecilnya, wudhu, dingin enggak? Nyaman enggak? Enggak. Wudhu, paksain, asalkan di diri enggak celaka. Ketika wudhu di suatu tempat yang sangat dingin dan kita masih mau tetap berwudhu, maka itu sebenarnya Allah sedang ngapusin dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat. Sekarang bareng-bareng yuk, saya tanya sebentar. Saya naik kereta dari Gambir menuju Tegal. Ya, kereta itu ada toiletnya dan toiletnya alhamdulillah bagus.
Saya pengen di kereta dalam perjalanan sama keluarga, saya pengen nggak lepas dari wudhu. Ketika wudhu saya batal, saya ke toilet. Ketika wudhu di toilet kereta yang sedang berjalan, gimana? Gimana tuh? Nggak, saya tanya, nyaman apa enggak? Tapi tetap wudhu apa enggak? Enggak apa bareng-bareng, bapak keluar kota naik kereta, wudhu enggak? Kadang-kadang. Astagfirullahaladzim, depan lagi duduknya ya. Jadi kalau begitu saya tetap wudhu. Apa? Ketika kondisi nggak nyaman, kita tetap wudhu, maka sebenarnya Allah sedang menghapuskan dan mengangkat. Satu. Kedua, tolong tulis tuh kan. Ini sebelum saya tausiah ada share-share begitu nggak di sini? Ada ya. Tolong catatan jangan lupa, biar kita ingat-ingat lagi. Yang kedua, ntar saya tanya ya, saya tanya, Pak, sepertiga terakhir jam berapa? Jam 1 sampai subuh. Alhamdulillah ya Allah, gampang. Ntar yang ini, ya. Nah, yang kedua, amalan-amalan penghapus dosa-dosa dan pengangkat. Apa itu Ustadz? Kasrotul khuto, dan banyak langkahnya ilal masajid, ke masjid-masjid. Berarti yang sering melangkah menuju masjid sebenarnya Allah sedang menghapus dosa-dosa dan mengangkat apa? Berarti kalau begitu amalan penghapus dosa-dosa dan pengangkat derajat-derajat, sholatnya di mana? Apalagi jauh. Dan pagi ini insya Allah yang paling jauh dari pakai mobil lah. Ya. Afdolnya sih pakai ini jalan kaki. Dan kalau Bapak mau lebih afdol lagi, pulang dari sini beda jalan. Kenapa beda jalan Ustadz? Biar saksinya banyak. Jelas ya? Makanya abis zuhur mau ba'diyah jangan satu tempat. Usahakan apa? Nah, kenapa usahakan geser? Biar banyak yang jadi saksi. Jadi tuh bumi akan jadi apa? Saksi. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa Nah itu yang akan jadi saksi itu. Makanya kalau rumahnya di sini kan deket tuh, jalan dari sana nih. Maka ntar pulangnya saya berharap ke sana deh. Berapa tadi tuh? Berapa tadi? 2 ya. Yang pertama wudhu, Pak Hisham. Yang kedua apa? Kakinya sering kemana? Masjid. Nah ini yang pas pembahasan kita. Tolong tulis lagi ya. Yuk angkat suaranya bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Wantizorus solati ba'das solati. Ikut saya ya. Bareng-bareng ikutin. Nunggu sholat setelah sholat. Paham? Nungguin sholat sama-sama yuk. Nungguin setelah, bukannya nungguin zuhur setelah subuh lama. Ya bisa dipahami nggak? Makanya pengajian itu harus ada gurunya biar nggak salah menafsirkan. Yang dimaksud dengan nungguin setelah apa? Kita udah selesai sholat, nungguin sholat berikutnya antara, ya Allah mudahin jamaah ya Allah, nungguin sholat, pembahasan kita malam nih, nungguin sholat maghrib, subuh, Pak, nunggu subuh setelah isya lama, nunggu sholat isya sama-sama, nunggu sholat setelah, berarti abis maghrib enggak pulang di masjid
Atau barangkali karena khawatir musim corona ini nunggunya di rumah, tapi baiknya di masjid ini. Baiknya di mana nih? Sampai apa? Maka Bapak nungguin Isya setelah maghrib, terutama di masjid, tanpa Bapak sadarin, dosanya perlahan banyak diampuni dan derajatnya diangkat Allah. Gitu ya jadinya ya. Tapi ada nggak yang nungguin Isya sambil ngopi dan ngerokok? Nggak masuk. Ya, masuk apa enggak ini? Sekarang saya tanya, ada nggak yang nungguinnya sambil ngopi? Di daerah mana? BSD, Cipete. Nggak boleh begitu, kualat sama Ustaz. Jadi kalau begitu nungguinnya ngapain nungguinnya? Kan tadi yang di awal tadi tuh. Apa tadi? Zikir. Zikirnya apa Ustaz? Ada di sini. Ini belum dibahas, ini baru mukadimah, ini baru pembukaan ini. Masya Allah, tinggal 10 menit lagi. Syuruknya jam berapa tuh? 5.26. Jadi kalau begitu nungguin apa tadi? Sholat setelah apa? Nungguin Isya setelah apa? Setelah maghrib. Jadi Bapak semuanya habis maghrib itu udah masuk malam apa belum? Tahu dari mana? Nunjuk lagi. Masuk apa enggak? Masuk. Makanya sebelum ngomong yang lain saya ceritain dulu artinya jam berapa biar nggak salah bingung jelasinnya. Terus ini. Berarti abis maghrib sampai Isya sepertiga yang berapa? Pertama. Jelas ya? Ya, bareng-bareng yuk. Amalan penghapus. Terus. Ada berapa? 2, 3. Astagfirullahaladzim. Makanya bawa catatan lain kali besok. Ya, ada berapa tadi? Pak, fokus Pak, biar nggak salah ini. Ya, saya nggak pengen masuk kanan keluar ini. Saya pengen pengajiannya ini benar-benar meresapi dan bisa diamalin. Yang pertama amalan penghapus dosa-dosa dan pengangkat. Yang pertama wudhu di sesuatu yang tidak nyaman. Yang kedua kemana? Masjid. Dan yang ketiga nungguin sholat setelah atau nungguin Isya setelah apa tadi? Maghrib. Masuk malam gak tuh? Masuk. Ntar malam, ini hari apa nih sana ini? Ahad, Minggu. Ya, hari Minggu, weekend. Ya, nggak ada kerjaan. Maksud saya begini, boleh tuh ntar datang sebelum maghrib, bukannya datangnya setelah maghrib. Maghrib di sini. Makanya ada yang sudah mengisi. Kadang ujiannya kadang suka lapar. Iya, Bapak ngerasain ya? Ngerasain Pak, ujiannya kadang lapar. Makanya biasanya diganjel dulu dengan apalah sebelum kesininya. Makanya nanti coba deh, mau ngamalin gak nih? Ya coba ntar malam abis maghrib jangan pulang, jangan main handphone. Ya kalau handphone zikir silakan. Ya, jangan WA-an, wah lagi nyantai, enggak, isi dengan amalan-amalan sunnah. Apa amalannya Ustadz? Saya tutup ini, ya, belum Bu, ya, saya buka ini. Ini kan udah nih tadi nih, udah belum ini? Udah, ini saya tutup, saya buka ini. Ini dari teman saya, namanya Ustadz Ahmad Irham Syah, ya, dia ngasih saya tahun 2008. Nih, nah, ini udah berantakan nih. Ini berarti menandakan yang megang nggak, dulu sih ngasihnya masih bagus, masih plastikan, dulu udah berantakan. Nah, ini namanya wakaf. Itu ada wakaf bergerak sama wakaf tidak bergerak. Ini berarti wakaf apa ini? Bergerak. Wakaf yang nggak bergerak. Nah, saya bangun majelis taklim di rumah, ada tuh yang nyumbang pasir, yang nyumbang semen,
ada sedang dibangun. Mohon doa ya, semoga lancar ya. Berarti itu maksudnya apa? Wakaf yang tidak bergerak. Ya, semoga ini udah dalam 60%-an. Mohon doa ya, semoga bisa lancar. Nanti sesekali pengajiannya di rumah saya. Ya, semoga bisa makan kembuli di Cepete. Kapan-kapan ke rumah saya ya. Mohon doa. Kurang lebih ya segini kali ya, kurang lebih deh, semoga lancar pembangunannya. Nah, ini dari teman saya. Berarti kalau begitu apa yang terjadi Ustadz? Berarti kalau begitu ini dibahas. Yang ngasih pahala enggak? Enggak, ini buku ini kita bahas nih. Pahala enggak yang ngasih? Makanya sering ngasih Ustadz. Yuk. Amalan-amalan apa tadi? Sunnah di malam hari. Yang pertama, baru masuk intinya. Amalan sunnah di malam hari yang pertama. Angkat suaranya. Dalam kurung hadis riwayat Imam Baihaqi. Sama-sama yuk. Hadis riwayat siapa tadi? Imam Baihaqi. Yuk, sama-sama bareng-bareng. Qala Rasulullah. Sama-sama ya. Man qara'a al-waqi'ata. Barang siapa yang baca surah. Iya, enggak, itu saya udah jangan diulangin lagi itunya, ya. Barang siapa yang baca surah. Ya surah apa? Surah apa? Waqi'ah. Surah Waqi'ah itu tolong tulis surah ke-56. Surah berapa? Barang siapa yang baca surah. Sekarang saya tanya nih, bareng-bareng. Kalau baca Quran secara umum di malam hari, boleh apa enggak? Boleh. Tapi yang ditaskan ada afdol. Bahasa kitanya afdol. Barang siapa yang baca surah apa tadi? Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil. Barang siapa yang baca surah Al-Waqi'ah. Usahakan sih, kalau bagi saya nih, sambil nunggu apa? Isya. Ntar malam baca apa? Udah masuk malam gitu? Nah, coba Pak. Ntar baca Waqi'ah. Kapan bacanya Ustadz? Habis maghrib dah. Nah, kalau saya tanya, kalau bacanya jam 10 malam, boleh apa enggak? Kenapa boleh? Masih malam. Tapi kalau saya sarankan nanti nungguin Isya, baca apa ini? Waqi'ah. Yuk sama-sama. Man qara'a al-waqi'ata kulla lailatin. Kulla itu setiap, lailah malam. Berarti barang siapa yang baca Waqi'ah, bacanya setiap malam. Ustadz saya ngamalin Waqi'ah habis subuh, boleh. Tapi kalau dari hadis ini afdolnya kapan bacanya? Malam hari. Barang siapa yang baca surah Waqi'ah, bacanya setiap malam. Pak siapa tadi Pak? Hah? Dede. Pak Dede. Bapak Dede baca Waqi'ah tiap malam. Suatu ketika, maaf ya Pak, sakit. Baca nggak dia? Enggak. Suatu ketika di tol lagi bawa apa? Mobil perjalanan. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila ibadah umatku istiqomah enggak putus, suatu ketika dia sakit atau safar tidak mengerjakan ibadah tersebut, maka dikala sakit dan safar tetap terhitung pahala sebagaimana mengerjakan di hari-hari sebelumnya. Jadi kalau begitu tiap malam tahajud, ntar malam sakit, dihitung nggak? Hitung. Tiap malam tahajud, ntar malam safar di pesawat atau sedang di tol, dihitung apa enggak? Syaratnya rutin dan nggak ngerjain karena sakit dan safar. Tiap malam tahajud, ntar malam ketiduran.
Safar. Pak, tidur kok safar sih? Saya ulangin ya. Tiap malam tahajud, entar malam ketiduran. Dihitung enggak? Ya Allah, mudahkan jamaah dapetin ilmu ya Allah. Tiap malam tahajud, entar malam ketiduran, dihitung apa enggak? Yang dihitung itu syaratnya 3. Pertama, kemarin-marinnya istiqomah, enggak putus. Kedua, enggak ngerjain karena sakit. Yang ketiga, enggak ngerjain karena apa? Safar. Nah, tiap malam tahajud ibu, entar malam dia ketiduran, pahala apa enggak? Cuma dihitung niat. Jelas ya? Makanya Rasul mengatakan, sini deh. 5 sebelum 5. Bareng-bareng. Jangan sebelum. Sebelum tadi cepete. Apa tadi? 5 sebelum 5. Muda. Sehat. Kaya. Enak, tinggal terusin. Saya ulangin ya. Enak, muda, tua, sehat, sakit, kaya, miskin, kosong, isi. Emang gampang. Ini dia, baru dah kejebak dah. Luang sebelum sibuk, hidup. Iya, bareng-bareng. Kaya, muda. Tuh kan, kejebak dia. Muda sebelum tua, sehat. Mumpung sehat, Pak, ada yang istiqomah. Dikala kita rebahan gak bisa ngapa-ngapain di ranjang, jangan khawatir, pahala terus ngalir. Makanya kata Rasul, mumpung sehat. Sebelum apa? Ntar sehat nih Pak, kita masih sehat sekarang nih. Baca waqiah habis maghrib. Terus nanti kita lagi sakit, jangan khawatir, tetap dihitung pahala. Makanya mumpung apa tadi? Sebelum apa? Ketiga muda, tua sebelum muda, kaya sebelum miskin. Keempat, lapang sebelum apa? Kelima, hidup sebelum apa? Makanya yang datang pada saat ini kebanyakan orang tua. Tuh lihat, ada yang udah ubanan, nyender. Kebanyakan tua. Orang tua ke masjid biasa. Anak muda. Kalau entar habis Enggak diterusin enggak? Terusin lagi. Iya udah, sabar ya Pak. Ngaji itu harus sabar. Sampai mana saya ngomong tadi ya? Dah. Pak, kalau entar malam nih, maghrib, yang nungguin isya, orang-orang udah pada nggak enak ngomong, senior. Saya nggak biasa. Maka anak-anak muda yang depan saya entar malam nungguin, bisa jadi masa depannya semakin sukses. Amin. Ya, ini janjinya. Terusin lagi, tanggung ya. Terusin nggak? Tanggung. Dah, yuk. Barang siapa yang baca apa tadi? Al-Waqiah. Bacanya kapan? Setiap malam. Utamakan kapan tadi? Habis maghrib. Nunggu sampai apa? Yuk bareng-bareng. Qala Rasulullah, man qara'a al-waqi'ata kulla lailatin, sama-sama, lam yaftakir. Barang siapa yang baca surah, bacanya kapan? Maka Allah janjikan kepada para hambanya yang baca surah Waqiah setiap malam, maka dia tidak ditimpa kemiskinan. Makanya orang tua dulu nyebutnya Waqiah surah kaya. Yang pegang catatan silakan dicatat.
Orang yang baca surah Waqiah dijauhkan dari apa? Miskin itu ada dua. Miskin harta, miskin hati. Iya bareng. Miskin apa tadi? Miskin apa? Ada nggak orang duitnya miliaran, bawaannya nggak pernah cukup? Banyak. Ada apa enggak? Ada. Apa yang terjadi Ustaz? Berarti orang yang baca surah Waqiah, hatinya sama Allah dibikin qanaah. Makanya orang nyari dunia nggak ada habisnya. Orang udah punya sekian masih kurang. Amalin Waqiah dibikin cukup dan puas sama Allah. Maka amalan hati yang membuat kita ini selalu qanaah, selalu puas, selalu bersyukur. Kenapa gitu Ustaz? Allah anugerahkan di hatinya sifat puas karena dia selalu mengamalkan al-Waqiah. Maka orang yang mengamalkan al-Waqiah bukan berarti kekayaan harta aja, tapi bisa jadi kekayaan apa? Hati. Kaya harta, miskin hati. Gimana? Kaya harta, tapi apa? Miskin hati. Mau nggak Pak? Nggak. Berarti kayaknya nggak berkah. Lebih baik terakhir. Ini mau terakhir. Yuk, ini. Apa ini? Kembali lagi. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim terakhir. Man qara'a bil ayataini. Barang siapa yang baca 2 ayat. Barang siapa yang baca apa? Jadi bacanya kapan? Belum. Berarti bacanya ini cuma berapa ayat tadi sini? 2 ayat. Kalau mau nambahin Ustaz silahkan. Tapi harapan saya ini prioritaskan dulu. Pak, buktiin deh. Ntar malam baca Waqiah. Habis maghrib. Itu Pak, Isya belum di azan, Waqiah kita udah selesai. Masih ada waktu nggak? Masih isi lagi. Dengan apa Ustadz? Yuk, barang siapa yang baca apa tadi? 2 ayat. Sama-sama. Min akhiri. Tolong tulis hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Atau dalam kurung muttafaqun alaihi. Barang siapa yang baca 2 ayat terakhir. Min akhiri suratil Baqarah. Barang siapa yang baca 2 ayat terakhir. Surah apa? Dicatat. Ayat 285, 286. Ayat berapa? 285 dan 286. Barang siapa yang baca 2 ayat terakhir. Surah apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa? Yuk sama-sama. Bareng-bareng. Filailatin. Tadi bahasa Arabnya malam apa? Berarti bacanya kapan? Malam. Barang siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kapan bacanya? Yuk sama-sama. Kafatahu. Allah jauhkan dia dari Allah jauhkan dia dari mara bahaya. Berarti surah Waqiah pelin. Tapi ada yang mengartikan hadis ini kafatahu, artinya adalah Allah mencukupi kebutuhannya. Makanya abis maghrib baca ini. Abis isya mau keluar, kita nggak pernah tahu di luar ada corona apa enggak. Tapi 2 ayat ini setidaknya udah ada penjagaan dalam diri kita. Jadi ada imun yang sifatnya yang jagain malaikat. Apa itu Ustadz? Maka ntar malam baca, abis isya mau keluar sama keluarga, keluarnya barangkali di tengah-tengah kerumunan, ada yang lindungin kita malaikat. Maka 2 ayat ini yang terakhir surah Al-Baqarah, setidaknya ada bentengan buat kita. Dan insya Allah kebutuhannya tercukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadim mir.
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Teruskan lagi. La yukallifullahu nafsan illa laha ma wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna aw akhtana. Rabbana wa la tahmil isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna taqatalana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Sering nggak baca itu? Baik kapan baiknya? Kapan baiknya? Maka ntar malam baca Waqiah, baca ini. Apalagi Ustaz setelah itu masih ada lagi to be continue. Cukup? Enggak cukup. Semoga berkah semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan dan insya Allah jadi tabungan dan bentengan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti pertemuan yang akan datang tolong pengurus ingeti saya. Judulnya adalah amalan-amalan sunnah di malam hari bagian kedua. Semoga kita semua berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.